Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan kami di channel Ilmuku, channel edukasi dan berbagi ilmu pengetahuan. Pada tutorial kali ini kami akan mengajarkan bagaimana cara melakukan review pada naskah dengan menggunakan Microsoft Word, dan juga kami akan mengajarkan beberapa fungsi review yang ada pada Microsoft Word. Simak video ini sampai selesai. Ya, pertama kita mempersiapkan dulu artikelnya seperti ini ya. Ini adalah artikel yang akan direview. Kemudian kita masuk di menu review seperti ini. Kemudian di sini akan terlihat beberapa fungsi yang ada pada menu review ini. Nah, pada tutorial kali ini kita akan mengajarkan hanya di bagian komen dan tracking seperti ini. Ya, di sini ada banyak fungsi-fungsi sebenarnya untuk review. Cuman untuk tutorial kali ini kita akan mengajarkan pada bagian komen dan tracking. Kita pertama mempelajari dulu pada bagian tracking. Di sini kita bisa melihat hasil komentar kita, kemudian apa yang kita ubah, apa yang kita hapus ya di dalam naskah tersebut. Kita bisa melihat di bagian panel review seperti ini. Kita aktifkan saja yang ini. Jadi akan terlihat di sini historinya. Kemudian setelah itu kita aktifkan track change ya. Jadi ini fungsinya untuk melihat perubahan apa saja yang terjadi pada naskah tersebut ya. Jadi akan terlihat mana baris yang dihapus, kemudian mana kata yang ditambahkan, mana kalimat atau bagian yang perlu di review dengan adanya komentar dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat dengan mengaktifkan fungsi track change. Di sini kita akan melihat apa saja yang aktif di fungsi review ini. Kita lihat di bagian show markup ya, seperti ini. Di sini ya. Kelihatan yang dicentang adalah komen, kemudian insert dan hub dan delete ya, kemudian formatnya ya. Kemudian juga kita akan melihat komentar di bagian balon ya. Jadi ketika balon ini maksudnya dia akan muncul di sebelah sini ya komentarnya. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba ya. Anggaplah di sini kita melakukan review ya. Kita beri review di bagian sini, kita beri komentar ya. Nah, kita blok bagian sini, kemudian kita klik kanan ya. Atau juga kita bisa menuju ke bagian komen seperti ini. Kita pilih new comment ya. Seperti ini. Nah, di sini akan terlihat yang melakukan komentar ya. Misalnya di sini tertulis nama saya, kemudian komentarnya apa. Namun ketika kita tidak ingin memperlihatkan nama, kita bisa merubah nama ini ya. Kita bisa menghilangkan atau kita bisa merubah namanya. Nah, cara untuk merubah nama di komentar, kita pilih bagian tracking ini ya, yang tanda panah ini ya, ke bawah, atau change tracking option. Kemudian kita pilih pada bagian change username. Nah, seperti ini. Ini akan terlihat namanya ya, nama yang akan melakukan review. Di sini kita bisa menghapus ya. Misalnya kita ingin samarkan nama kita, bisa juga ya. Misalnya tulis aja sini reviewer gitu ya. Nah, seperti itu. Kita oke.
Nah, sekarang kita coba berikan komentar lagi. Maka di sini akan terlihat namanya sudah berubah. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa beri komentar, misalnya di sini akan terlihat di bagian panel review sebelah kiri ya, terlihat historinya ya. Saya telah melakukan komentar, reviewer telah melakukan komennya ini seperti itu ya. Kemudian misalnya kita di bagian, anggaplah di bagian paragraf, di sini terlihat ada yang tidak perlu kita atau tidak perlu ditulis ya menurut kita, maka kita bisa hapus ya. Misalnya saja dari kata ini sampai ke sini kita bisa hapus ya. Ya, caranya tinggal kita tekan tombol delete. Nah, seperti ini. Di sini akan terlihat bahwa ini dihapus ya, dan ini di bagian panel review akan terlihat ini dihapus oleh reviewer ya. Seperti itu. Kemudian ketika ada yang kita tambahkan ya, misalnya kita tambahkan kalimat di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini ada tulisan yang bersumber dari reviewer ya. Jadi akan terlihat di sini reviewnya telah memasukkan beberapa kata atau kalimat ya, seperti itu ya. Dan ini akan terus terjadi ya, berlangsung sesuai dengan komentar yang akan diberikan kepada naskah ini ya. Jadi seorang reviewer bisa menggunakan fungsi pada bagian komen dan bagian tracking ini untuk melihat proses reviewnya ya, dan untuk melakukan review dalam suatu tulisan atau naskah atau mungkin skripsi. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa klik kanan komen, akan terlihat lagi review akan melakukan komen. Mungkin lagi ada yang mau dihapus ya, seperti ini dihapus, maka terlihat ini akan terhapus. Namun di sini kalimatnya atau katanya tetap ada, namun sudah memiliki garis ya. Memiliki garis artinya itu perlu dihilangkan, seperti itu ya. Nah, seperti ini kira-kira cara melakukan review pada suatu artikel atau naskah atau skripsi. Ini bisa dilakukan oleh mungkin dosen ya kepada mahasiswanya yang akan dikoreksi review skripsinya misalnya ya, atau tesisnya atau disertasinya, atau mungkin untuk reviewer jurnal yang akan melakukan review pada suatu artikel ya, artikel jurnal tersebut. Jadi bisa menggunakan fungsi review yang ada pada Microsoft Word ini. Nah, pada tutorial berikutnya kita akan mengajarkan bagaimana cara melakukan revisi ya, menggunakan juga menu review ini yang ada pada Microsoft Word, dan ini tentunya akan dilakukan oleh penulis. Seperti itu. Jadi bagaimana melakukan revisi berdasarkan hasil review ini menggunakan fungsi yang ada, menggunakan fungsi reviewer pada Microsoft Word ya.
Untuk mendapatkan info berikutnya, jangan lupa subscribe channel kami. Ya. Baik, semoga tutorial kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen jika ada yang belum jelas ya. Nanti kami akan berikan penjelasan di komentar video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.